Haleluya, puji Tuhan. Salam revival, berubah, berkarya, menjadi berkat. Kembali kita bersama bertemu di dalam Renungan 79. Kita akan sama-sama kembali belajar akan kebenaran firman Tuhan. Kita akan sama-sama buka Alkitab kita di dalam Amsal pasal yang ke-16 ayat yang ke-29. Mari kita baca, di sana dikatakan, orang yang menggunakan kekerasan menyesatkan sesamanya dan membawa dia di jalan yang tidak baik. Ya, puji Tuhan, dari renungan ini, dari ayat ini kita akan sama-sama kembali melihat, kita kembali belajar. Ya, di sini menjelaskan bahwa ada lagi jenis kejahatan yang diibaratkan ya untuk mengingatkan kepada kita, untuk mengingatkan kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai umat-umat Tuhan, agar kita tidak menjadi sama seperti itu ya. Orang yang demikian, kalau kita melihat ya, orang yang dikatakan di ayat yang ke-29, orang yang menggunakan kekerasan, menyesatkan sesamanya, dan membawa dia di jalan yang tidak baik ya. Orang yang demikian adalah orang yang hidupnya sudah dikuasai oleh kuasa roh jahat ya, sudah dikuasai oleh iblis ya kehidupannya. Bukan bisa dilihat bukan sekedar hanya dengan mulut saja dia melakukan kejahatan dengan sekedar dengan mulut menipu dan lain sebagainya, tetapi juga dia melakukan kejahatan dengan kekerasan ya, dengan fisik ya, sudah dengan kekerasan, dan juga mereka memikirkan cara ya untuk bagaimana mereka caranya bisa melakukan kejahatan itu yang aman bagi mereka ya. Ada cara-cara yang mereka gunakan, mereka pikirkan supaya ketika mereka melakukan kejahatan itu bisa aman bagi mereka, tidak mengancam kehidupan mereka ya. Nah, cara yang mereka lakukan ya, kebanyakan yang dilakukan adalah bahwa bagaimana mereka menggunakan orang lain ya, apalagi mungkin pemimpin-pemimpin dan lain sebagainya ya, mereka membayar orang atau lain sebagainya, mereka menggunakan orang lain ya untuk melakukan kejahatan ya, sehingga itu mereka merasa bahwa mereka terhindar dari kejahatan itu ya, karena mereka tidak secara langsung melakukan kejahatan itu, tetapi mereka memerintahkan orang lain untuk melakukan kejahatan, untuk melakukan kekerasan. Nah, dan dari sini juga jelas terlihat bahwa seperti yang dikatakan di ayat ini, dan membawa orang yang menggunakan kekerasan menyesatkan sesamanya ya. Mereka mau melakukan kejahatan kekerasan, mereka menggunakan orang lain ya, mereka memerintahkan orang lain. Tentunya mereka membawa orang lain itu kepada penyesatan ya, sehingga orang lain itu juga termasuk ya, terjun di dalam kejahatan itu dan membawa orang lain kepada jalan yang tidak baik ya, dikatakan, dan membawa dia di jalan yang tidak baik. Ya, tentunya Tuhan tidak ingin kita sebagai anak-anak Tuhan, kita sebagai umat-umat Tuhan menjadi orang yang demikian, menjadi orang yang jahat. Ya, di renungan saat ini saya memberikan tema yaitu jauhi kejahatan ya. Kita harus menjauhi kejahatan ya dalam kehidupan kita supaya kehidupan kita baik di hadapan Tuhan. Kita tidak melakukan kejahatan. Karena Tuhan ingin kita sebagai anak-anak Tuhan melakukan kebaikan ya, melakukan apa yang firman Tuhan katakan, melakukan apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita. Kalau kita melihat, tentunya ada penyebab bagi kepada orang yang melakukan kejahatan. Kenapa mereka bisa melakukan kejahatan, mereka melakukan kekerasan ya? Faktor-faktor yang bisa terjadi, yang pertama faktor pribadi ya, bisa terjadi karena kelainan jiwa yang mereka alami. Ya, juga psikopat atau psikopat bisa dijelaskan bahwa mereka anti terhadap sosial ya, sehingga membuat emosi mereka tidak stabil dan lain sebagainya. Ya, juga bisa stres dalam kehidupan mereka, depresi, dan selanjutnya itu adalah faktor yang bisa menyebabkan mereka menjadi orang yang kehidupannya bisa melakukan kekerasan. Dan yang kedua, faktor sosial ya, faktor sosial juga bisa mempengaruhi seseorang bisa melakukan kejahatan, melakukan kekerasan ya, seperti konflik individu ya, konflik antara satu dengan yang lainnya ya, mungkin ada rasa iri dan lain sebagainya, sehingga bisa membuat terjadi kekerasan ya antara satu dengan lainnya.
Ya, bisa terjadi juga konflik di dalam rumah tangga, di dalam budaya ya, konflik dalam budaya ya, karena perbedaan budaya terjadilah konflik. Dan juga di dalam media ya, media massa ya, media massa, media sosial, media internet yang kita gunakan sehari-hari juga dapat membuat orang bisa melakukan kekerasan, melakukan kejahatan melalui apa yang diketik, apa yang ditulis ya di dalam media massa tersebut, bisa mengundang emosi orang dan membuat orang melakukan kejahatan dan lain sebagainya. Nah, itu adalah faktor-faktor yang menyebabkan orang bisa melakukan kejahatan, kekerasan ya di dalam kehidupannya. Dan tentu ini bisa merugikan kehidupan orang lain, merugikan kita yang tidak melakukannya ya, tidak ada kaitannya dengan mereka. Nah, dan juga hal ini tentunya tidak disenangi oleh Tuhan. Tuhan tidak senang dengan apa yang orang-orang ini lakukan, dengan kejahatan, kekerasan yang dilakukan oleh orang-orang yang melakukannya ya. Kalau kita bisa membaca di dalam Amsal pasal 8 ayat yang ke-13, di sana dijelaskan bahwa dikatakan Tuhan membenci ya, membenci kepada hal-hal yang jahat, kepada kesombongan ya, kepada hal-hal yang jahat Tuhan benci, pada kejahatan. Jadi bagaimana harusnya caranya untuk kita menghindari hal yang demikian ya, kejahatan, kekerasan yang dikatakan di ayat ini ya, supaya kita tidak melakukan hal demikian. Apa yang harus ada di dalam kehidupan kita, bagaimana caranya supaya kita dapat menghindari hal demikian ya. Ya, caranya ada satu cara saya bagikan kepada kita semua, yaitu menjaga hati kita ya. Karena apa? Hati itu sangat penting dalam kehidupan kita. Amsal pasal 4 ayat yang ke-23, ayat yang sudah sering kita dengarkan ya. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Ya, dari hati kita terpancar kehidupan ya. Keinginan timbul dari hati ya. Keinginan seseorang terlebih dahulu timbul dari hati, baru kepada pikiran, baru dia melakukannya ya. Keinginan timbul dari hati. Ketika hati timbul adanya rasa benci, rasa iri ya, dengki dan lain sebagainya, itu dapat membuat orang melakukan hal yang jahat, bisa membuat seseorang melakukan kekerasan ya di dalam kehidupannya kepada orang lain. Oleh sebab itu sangat penting bagi kita untuk menjaga hati sebagai anak-anak Tuhan ya. Sangat penting bagi kita untuk menjaga hati kita, supaya kita hidup benar di hadapan Tuhan, menjaga kehidupan kita sesuai dengan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Nah, ketika kita menjaga hati, maka tidak ada pikiran untuk berbuat jahat. Ketika hati kita baik, mungkin ada sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita yang mungkin orang lain bisa iri, bisa marah, tetapi ketika kita menjaga hati kita, kita tidak memikirkan hal-hal yang tidak baik, sehingga tidak akan ada yang namanya kekerasan, kejahatan yang keluar dari pikiran kita, yang bisa membuat kita melakukan sesuatu yang jahat kepada orang lain, lebih lagi kepada Tuhan. Dan Tuhan inginkan kita sebagai anak-anak Tuhan tetap hidup terus di dalam kebenaran, di dalam kebaikan, jauhi kejahatan, jaga hati kita untuk tetap terus melakukan firman Tuhan, jaga hati kita dari hal-hal yang jahat, dari hal-hal yang mengundang iblis masuk di dalam kehidupan kita, sehingga kita melakukan hal yang tidak benar di hadapan Tuhan ya. Biarlah setiap firman Tuhan ini terus menjadi pedoman di dalam kehidupan kita, mengingatkan kita ya. Karena apa? Untuk kita menjaga hati. Kenapa kita menjaga hati? Tuhan tahu setiap isi hati kita ya. Tuhan tahu apa yang ada di dalam hati kita, apa yang akan kita lakukan di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu mari kita yang menjaga hidup kita, menjaga hati kita untuk kita melakukan kebenaran. Supaya apa? Supaya Tuhan melihat kita hidup terus di dalam kebenaran, dan tentunya kita tahu bersama apa yang akan kita dapatkan, berkat-berkat yang Tuhan akan berikan melimpah di dalam setiap kehidupan kita yang terus menjaga kehidupan kita benar di hadapan Tuhan ya. Kalau kita bisa melihat di dalam Yeremia pasal yang ke-17 ayat yang ke-10, di sana dikatakan, Aku Tuhan yang menyelidiki hati, yang menguji batin, untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan
tingkah langkahnya setimpal dengan hasil perbuatannya ya. Tuhan membalas setiap orang ya. Tuhan membalas setiap orang dengan apa yang ia lakukan, dengan apa yang ia kerjakan ya. Setimpal dengan apa tingkah langkah yang ia kerjakan ya, setimpal dengan perbuatan yang dia lakukan. Dan biarlah kehidupan kita terus ada di dalam kebenaran, melakukan kebaikan, sehingga Tuhan membalas kita juga dengan kebaikan. Berkat-berkat yang Tuhan berikan kepada kita berlimpah di dalam kehidupan kita. Terlebih lagi tentunya kita pasti akan hidup bersama dengan Tuhan ya, hidup baik bersama dengan Tuhan. Kita menikmati sukacita, damai sejahtera di dalam kehidupan kita ketika kita tetap hidup di dalam kebenaran, menjaga hati kita dari hal-hal yang jahat, menjaga hati kita dari hal-hal yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, baik di dalam kehidupan kita secara individu dengan orang lain, di dalam rumah tangga, di dalam pekerjaan kita. Jika mungkin ada seorang atau satu hal yang membuat hati kita tersinggung atau lain sebagainya, biarlah kita mau mengingat firman Tuhan untuk kita menjaga hati kita supaya kita terhindar dari kejahatan, menjauhi kejahatan dengan menjaga hati kita. Dan biarlah kehidupan kita tetap terus ada di dalam kebenaran bersama dengan Tuhan. Puji Tuhan, demikian kebenaran firman Tuhan kiranya dapat menjadi berkat di dalam kehidupan kita semuanya. Terima kasih bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang telah mengikuti Renungan 79. Kiranya bisa menjadi berkat di dalam kehidupan kita semuanya. Setiap firman-firman yang kita dengarkan, dimanapun kita berada kita mendengarkan firman Tuhan, biarlah firman-firman itu menjadi berkat di dalam kehidupan kita, yang mengubahkan kehidupan kita untuk kita semakin lebih baik lagi dalam kita menjalani kehidupan kita, hidup dekat dengan Tuhan dan semakin mengenal akan Tuhan di dalam kehidupan kita. Ya puji Tuhan, dan biarlah bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang ingin didoakan untuk pokok-pokok doa tertentu, menceritakan kesaksian, mujizat, mujizat kesembuhan, pemulihan, masalah keluarga dan lain sebagainya, dapat disalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 0813 2742 0088. Puji Tuhan, kita berdoa untuk kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau baik dalam kehidupan kami. Firman-Mu kembali mengajarkan kami, mengingatkan kami Tuhan untuk menjauhi hal yang jahat, menjauhi kejahatan Tuhan, dengan menjaga hati kami Tuhan. Karena dari hati kamilah terpancar kehidupan kami, bagaimana cara hidup kami Tuhan. Biarlah hati kami terus terjaga Tuhan, dan biarlah Roh-Mu ada dalam kehidupan kami yang menuntun kehidupan kami untuk tetap terus melakukan kebenaran, menjauhi kejahatan, memiliki hati yang teguh, akan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu Tuhan. Allah dari mulanya telah memilih kami umat-umat-Mu untuk diselamatkan di dalam roh ya, yang menguduskan kami dan dalam kebenaran yang kami percayai. Biarlah Engkau saja satu-satunya menjadi Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan kami yang kami percayai. Dan biarlah Roh-Mu terus ada dalam kehidupan kami yang menuntun setiap kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.